Aturan panjalimat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita melaksanakan silent. Oke, baik. Sebelum saya lanjut membahas materi di pertemuan kedua, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya, Oke, semua hadir, berarti rajin kelasnya semuanya. Ya, kemarin pertemuan yang pertama ada 2 orang yang tidak hadir, dan hari ini sudah sangat bagus lagi. Saya harap kalian bisa mempertahankannya, ya, mengenai tentang kehadiran Kristus. Oke, baik. Kita berikan applause dulu karena semua sudah hadir. Oke, kemudian saya singkat kalian ini sangat cantik dan ganteng, luar biasa dan rapi-rapi juga gitu. Ya, dan rapi-rapi juga. Saya harap juga di setiap kegiatan pembelajaran kondisi kelasnya juga sama seperti ini, penampilannya juga sama seperti ini. Ya, oke. Kemudian saya kembali mengingatkan kepada kalian berkaitan dengan kelas yang kita sudah sepakati, ya. Nah, berkaitan dengan pertemuan yang kedua, kita masih membahas mengenai tentang Weda, tetapi di pertemuan yang kedua ini kita akan coba mendiskusikan tentang sifat Weda itu sendiri. Nah, sebelum lanjut Pak memberikan pemahaman mengenai tentang apa itu sejatinya sifat Weda, saya ingin menanyakan dulu kepada kalian, apakah kalian itu masih ingat apa yang kita diskusikan minggu yang lalu, yaitu mengenai tentang pengertian Weda. Apa itu sejatinya Weda? Sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan. Oke, jadi Weda itu adalah sumber pengetahuan yang merupakan bagian daripada kitab suci agama Hindu. Terus dipelajari, dan saya harapkan kepada kalian semua memiliki Weda. Ya, setidak-tidaknya cukup hanya begawan itulah sebagai dasar Anda untuk memahami tentang diri Anda sebagai manusia dalam beraktivitas di masyarakat. Ini sekali kelawan ini apa sekali. Oke, baik, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai tentang sifat Weda. Salah satu sifat Weda itu adalah apurusya. Apa itu apurusya? Apa itu apurusya? Yang satu, yang pertama itu Weda sebagai sumber pengetahuan suci merupakan wahyu yang diterima oleh para maharsi. Oke, jadi kita dapat tafsirkan, ya. Sekali lagi, kita dapat tafsirkan bahwa Weda itu bukan diciptakan oleh manusia, tetapi merupakan wahyu yang dianugerahkan oleh Tuhan itu Sang Yang Widi kepada para maharsi yang diterima oleh Saptarsi, atau yang sering disebut si penerima wahyu, yang terdiri dari 7 maharsi yang disebut dengan Saptarsi. Ya, yang disebut dengan Saptarsi. Nah,
dari para maharsi inilah Weda itu disebarluaskan kembali ya, melalui proses pendidikan yang disebut dengan parang-parang. Jadi ada Apurusya sebagai wahyunya yang diterima oleh Maharesi, disebut dengan Saptarsi. Para resi inilah mengajarkan kembali kepada murid-muridnya melalui proses perguruan yang disebut dengan parang-parang. Sehingga pendidikan itu, pengetahuan yang diwahyukan oleh Tuhan, ya itu dapat disebarluaskan. Lagi dapat disebarluaskan. Kenapa penting disebarluaskan? Kenapa penting Weda itu diajarkan kepada semua orang? Ini disebutkan dalam teks Yajurveda bab 26 pasal 2, di mana menjelaskan tentang Weda itu hendaknya diajarkan dan disebarluaskan ya kepada siapapun tidak terkecuali, baik itu orang tani, baik itu orang buruh, baik itu guru, baik itu pejabat rohaniawan, harus disebarluaskan karena Weda itu berisikan tentang pengetahuan. Nah, jadi ketika ada analogi di dalam masyarakat, nyanan buduh yang belajar Weda kan begitu, itu dapat dipatahkan dengan sloka tadi Yajurveda ya pasal 26 bab 26 pasal 2 dapat dipatahkan. Tetapi dengan proses apa? Ketika kita belajar mengenai tentang Weda itu sendiri di dalam tradisi dan sistem kita di Hindu, khususnya di Bali ya, sudah barang tentu ada prosesnya. Nah, ketika Anda mulai masuk ke sekolah ini ya, Anda itu melalui proses penginisiasian yang disebut dengan Upanayana. Ini dasarnya Upanayana. Semua orang boleh, tetapi ada etika ketika kita mulai belajar. Kan ada inisiasi. Kalau di sekolah itu kita lakukan Upanayana. Kalau kita di rumah, ya kita memohon kepada Sang Hyang Aji Saraswati supaya kita dianugerahkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak sembarang juga. Nanti Anda mengatakan, oke, udah belajar Weda, bodoh, enggak, salah. Ya, salah besar Anda mengatakan seperti Weda itu siapa saja. Dan kedua, Weda itu dipelajari secara bertahap dan berjenjang. Ya, jangan dulu dari tingkat yang tinggi ke rendah, dari tingkat yang rendah lah Anda mulai melangkah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Jadi sudah saya sebutkan siapa saja boleh belajar. Itu yang sudah saya jelaskan ya, Yajurveda bab 26 pasal 2. Itu. Kemudian yang terakhir itu ada fleksibel. Yang terakhir itu ada fleksibel. Artinya apa? Di mana Weda itu berkembang, menyesuaikan dengan kondisi keadaan di mana Weda itu berada. Inilah yang menjadi patokan ajaran kita di Bali. Kita di Bali yang sering kita sebut Desa Malucara atau Desa Kalepatra. Tapi esensinya adalah tetap sama. Kita menggunakan Weda sebagai payung hukum, dasar pengetahuan. Dan aplikasinya itu sendiri menyesuaikan dengan adat istiadat. Nah, dalam konteks yang fleksibel ini, ya, kalau kita kaji dari sisi filosofisnya, ini disebut dengan apa? Disebut dengan
sana tanah dharma dan nu tanah dharma. Sana tanah dharma itu adalah Weda memiliki kebenaran abadi yang tidak bisa diganggu-gugat, ya, karena itu merupakan wahyu dari Tuhan. Kemudian nu tanah dharma, ajaran-ajaran Tuhan dari sana tanah dharma ini menyesuaikan dengan budaya-budaya setempat. Nah, konteks ini diperjelas lagi oleh Baladev, ya, diperjelas oleh Baladev bahwa Weda itu merupakan pengetahuan. Weda itu adalah pengetahuannya terletak pada budaya-budaya yang ada di setiap daerah, sehingga budaya itu dikategorikan sebagai mutiaranya Weda. Ya, mutiaranya Weda. Dan kita di Bali khususnya dan umumnya kita di Indonesia memiliki berbeda. Bali dengan Jawa itu misalnya, Bali dengan Lombok, Bali dengan Kalimantan, Karimun, Indo kita berbeda secara bentuk, secara fisik berbeda. Apalagi kita dengan India, jauh berbeda. Kenapa? Seperti tadi yang Pak sebutkan tadi bahwa agama itu ya secara filosofis berkaitan adalah menyesuaikan dengan situasi keadaan ya di mana Weda itu berkembang yang disebut dengan nu tanah dharma. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Hah? Oke, kalau tidak saya share lagi. Ya, HPD-nya nomor lalu HP. Oke, sudah, silakan. Saya kasih waktu beberapa menit. Oke. Kenapa kita mempelajari Weda? Kenapa kita belajar Weda? Itu salah satu pertanyaan yang ada di LKP ini. Sudah? Siapa yang bisa? Silakan. Kenapa kita mempelajari Weda? Karena mendukung mempelajari Weda karena Weda merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup dan sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, berikan plus dulu. Lagi yang bisa? Alasan kita belajar Weda yaitu Weda sebagai sumber ajaran spiritual hidup mengandung pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan manusia seperti etika, moral, ilmu, pengetahuan, seni dan sejarah. Baik. Terus kita banyak membahas tentang ini yang kedua, soal yang kedua saya ingatkan ya. Jadi banyak kita membahas mengenai tentang sifat Weda. Siapa yang bisa? Tadi ada 4 Pak sebutkan. Satu adalah sifatnya adalah akurusia. Yang kedua adalah adil. Yang ketiga universal. Yang keempat fleksibel. Itu tolong dipahami. Ya, tolong dipahami, tolong dimengerti. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam berkaitan dengan isi pokok ajaran Weda. Apa sih sejatinya isi pokok ajaran Weda yang begitu luas, yang begitu banyak, tetapi kita coba pokok-pokoknya itu mengajarkan tentang apa. Minggu depan kita akan diskusikan itu ya. Dan pada hari ini ya, sekali lagi pada hari ini kita bukan dulu sampai di sini ya, dan kita lanjutkan minggu depan untuk materi yang sama, yaitu tentang Weda. Mari kita berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Aturang Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.